Jadi karena ini mata pelajaran pendidikan agama Kristen, tentunya ada ayat Alkitab yang akan mendukung topik kita hari ini, yaitu luar biasa. Sebentar baru kita bahas secara bersama-sama ya. Oke, sudah ingat ini semua temanya toh? Sudah. Diharapkan adik-adik semua tulis ya. Perkembangan teknologi di era digital. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita harus bernyanyi, terus kita berdoa. Kalian tahu lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu? Tahu. Oke, kita menyanyi semua ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, sekarang kita berdoa. Adakah yang bersedia untuk pimpin kita dalam doa? Ayo semua. Segala puji dan syukur kami panjatkan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa, karena hari ini kami dapat berkumpul di sekolah ini dan mengikuti mata pelajaran agama ini. Ya Bapa, kiranya Ibu menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kakak. Oke. Masih ingat kita punya tema pembelajaran tadi? Masih. Apa itu? Perkembangan teknologi di era digital. Nah, sebelum Ibu lanjut untuk membahas tujuan pembelajaran kita pada saat
saat ini terlebih dahulu mari kita nyanyi dulu terkait dengan tema kita. Perkembangan teknologi komunikasi berguna untuk kita. Ilmu pengetahuan pun makin bertambah. Teknologi berguna. Gawai internet, radio dan televisi, alat komunikasi masa kini. Gawai internet, radio dan televisi, berbagi berita setiap hari. Perkembangan teknologi komunikasi berguna untuk kita. Ilmu pengetahuan pun makin bertambah. Teknologi berguna. Gawai internet, radio dan televisi, alat komunikasi masa kini. Gawai internet, radio dan televisi, berbagi berita setiap hari. Jadi anak-anak, lagu tadi itu supaya lebih memperjelas dengan kita punya tema ini terkait dengan perkembangan teknologi di era digital yang semakin berkembang. Nah, anak-anak, ketika kita belajar suatu topik begitu, pasti kan ada tujuan yang ingin kita capai secara bersama. Oke, yang pertama itu setelah kalian belajar mata pelajaran perkembangan teknologi di era digital, diharapkan yang pertama itu kalian dapat menjelaskan perkembangan teknologi di era digital. Dan yang kedua, kalian dapat menunjukkan sifat yang positif atau sifat yang baik dalam menggunakan teknologi yang semakin berkembang ini. Dan yang berikut, agar kalian dapat memperbaiki sikap kalian, mungkin kemarin-kemarin kalian salah menggunakan teknologi. Tetapi setelah kalian mendengar materi hari ini, kalian dapat menggunakan teknologi secara baik. Dan yang terakhir itu, kalian dapat mensyukuri perkembangan teknologi dan dapat menjadi individu, dapat menjadi seseorang yang bertanggung jawab ketika menggunakan teknologi. Nah, ada tidak yang tahu apa itu iptek? Lanjut, coba lebih semangat. Ya, luar biasa. Jadi, iptek itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, dengan ini semua teknologi ini seperti yang ibu gunakan di depan ini, mereka tidak langsung ada. Tetapi para ilmuwan mereka meneliti dulu, setelah mereka meneliti, mereka mengembangkan dan menjadi sebuah teknologi yang semakin berkembang yang sudah kita gunakan saat ini. Ada yang tahu tidak contoh-contoh teknologi itu apa sih? HP, apa lagi? Apa lagi? Ya, betul, luar biasa. Itu semua adalah contoh-contoh perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Jadi anak-anak, perkembangan teknologi atau perkembangan itu sangat melekat dengan kehidupan manusia atau sangat berguna untuk kita manusia. Nah,
salah satu perkembangan iptek yang sedang pesat saat ini yaitu teknologi digital atau teknologi digital yang akan kita belajar pada saat ini. Nah, jadi pada saat ini anak-anak semua kita melihat perkembangan teknologi sudah banyak sekali mempermudah manusia, toh? Yang awalnya dulu ketika mau pergi ke pasar atau ketika mau membeli sayur harus pergi ke pasar, tapi sekarang sudah bisa pesan melalui handphone kan, kita bisa pesan online, bisa lihat di pokoknya segala macam sudah lengkap di teknologi. Jadi untuk kita lebih memahami mata pelajaran hari ini, Ibu mohon kalian semua memperhatikan video sebentar yang akan Ibu tampilkan dan kalian akan memberikan pertanyaan kalau ada yang kalian tidak pahami. Siap? Siap. Jadi diharapkan semua berkonsentrasi. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store. Dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal download saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini, dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Sekian dan terima kasih. Yang paham dengan video tadi? Nah, jadi video tadi menggambarkan perkembangan teknologi yang semakin berkembang dari masa ke masa. Nah, dari video tadi ini apakah ada anak-anak yang menimbulkan pertanyaan dari punya pikiran? Ada siapa? Kakak Evita. Semua tulis siapa pertanyaannya Kakak Evita. Oke guys, Kakak Evita. Dari video tadi tentang perkembangan teknologi, saya ingin bertanya, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang, apakah ada dampak yang akan terjadi bagi kita sebagai pengguna teknologi? Oke, itu pertanyaannya Kak Evita. Kita bungkus dulu ya. Makasih Kak Evita. Masih ada lagi? Oke, lanjut. Apakah ada tantangan kita sebagai peserta didik di era digital ini? Apakah ada tantangan kita sebagai peserta didik Di era digital ini. di
yang akan menemukan jawabannya. Paham? Nah, jadi saat ini supaya lebih bagus lagi, nanti ibu akan kasih 2 pertanyaan lagi supaya kita bagi dalam 4 kelompok. Tadi 2 pertanyaan sudah dikasih sama Kak Basil sama Kakak Evita. Jadi untuk yang lain itu tulis juga pertanyaannya. Dari video tadi, bagaimana perkembangan sudah? Bagaimana perkembangan atau tren era digital sampai dengan saat ini? Sudah? Oke, pertanyaan untuk kelompok yang satu lagi. Temukan pandangan Alkitab terhadap iptek serta bagaimana sikap pelajar Kristen terhadap perkembangan iptek. Sudah? Oke, jadi saat ini Ibu akan membagi dalam 4 pertanyaan. Jadi sebentar kelompok 1, kelompok Kakak Novita, kelompok 2, kelompok ini, terus kelompok 3 sama kelompok 4 tadi, kelompok 3 sama kelompok 4. Jadi ini kakak-kakak ketua orang cari sudah anggota sebanyak 5 sampai 6 orang. Dan kalian para nyong-nyong itu berpencet, jangan satu di tempat itu. Oke. Yang kelompok ini kelompok berapa tadi? 2 ya. Kelompok 2, kelompok 1. Harus berpencet lagi supaya sudah yang lain di sini. Oke, adanya 2 orang di sini. Kelompok di sini. Sudah enak orang ya. Terus kelompok 3. Oke, kelompoknya sudah jadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, semua kita sudah bagi dalam kelompok. Jadi yang pertanyaan kelompok 1 tadi dari Kak Novita sendiri, terus pertanyaan dari kelompok 2 tadi, pertanyaannya Kakak Basil sendiri, dan untuk kelompok 3 dan kelompok 4, pertanyaan yang Ibu kasih tadi yang 2 itu. Ada tulis toh? Iya, ada. Terus kalian bikin pertanyaan mana tadi? Ini kalau kalian bagaimana perkembangan atau tren era digital sampai dengan saat ini, dan yang kelompok ini tadi temukan pandangan Alkitab. Oke, jadi tunggu kalian dengar instruksi dari Ibu dulu. Nah, jadi dari pertanyaan itu kalian mengumpulkan jawaban atau mengumpulkan informasi. Bisa melalui baca buku atau bisa kalian searching di Google, atau juga ada yang mau keinginan untuk tanya di guru-guru di luar juga bisa. Dan lalu setelah kalian dapat itu informasi, setelah kalian dapat itu jawaban, kalian olah supaya dia bisa menjadi jawaban yang tepat. Setelah itu kalian presentasi di depan kelas, lalu kelompok yang lain bertugas untuk menyiapkan pertanyaan. Kalau ada yang di depan, nanti dia kelompok yang lain untuk menyampaikan. Paham? Paham. Jadi Ibu kasih kalian waktu 20 menit untuk kalian cari punya informasi entah melalui internet atau melalui Google, atau kalian mau melakukan wawancara bersama ibu guru di luar. Oke, kita mulai dari sekarang.
Yang ini orang Semua sudah selesai? Sudah. Sudah selesai mengumpulkan jawaban dan informasi? Sudah. Siap untuk presentasi? Siap. Oke, kelompok 1 siap? Siap. Jadi, kalau kelompok 1 presentasi, kelompok yang lain kalau ada yang kalian bingung, kalian bisa bertanya. Tapi kalau kalian mengerti tidak apa-apa. Oke? Oke, kelompok 1. Mari kita berikan aplaus dulu. Sampai kelompok 1. Boleh di depan balik. Oke, kelompok yang lain perhatikan ya. Keras suaranya. Kesempatan diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dampak positif dan negatif teknologi di era digital. Sadar atau tidak, ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa perubahan besar bagi peserta didik sebagai penerus generasi bangsa. Perubahan dapat ke arah positif maupun ke arah negatif. Semuanya tergantung pada menggunakan dengan baik dan tepat. Oleh sebab itu, berikut beberapa dampak positif dan negatif bagi peserta didik. Dampak positif: memberikan berbagai kemudahan iptek, mampu membantumu dalam beraktivitas, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Menunjang kegiatan belajar dan menciptakan serta meningkatkan kreativitas. Menambah pengetahuan dan wawasan, mempercepat proses yang lama. Dengan iptek peserta didik tidak perlu menunggu waktu lama untuk mengirim atau menerima berita. Menunjang kegiatan belajar menciptakan serta meningkatkan kreativitas. Iptek tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif, khususnya bagi pendidikan moral dan spiritual. Dampak negatif tersebut antara lain menjadi malas ke gereja, malas berdoa atau membaca Alkitab sehingga tidak peduli kepada Tuhan akibat kecanduan teknologi internet. Menjadi malas belajar dan kecanduan bermain alat elektronik seperti telepon genggam. Menjadi individualistis dan eksklusif. Terjadinya kemerosotan moral atau pelanggaran asusila. Melakukan tindakan kriminal, pemborosan uang untuk hal yang tidak perlu. Sekian hasil presentasi kami. Kami persilakan teman kelompok yang lain untuk bertanya.
Kalau ada yang kurang mengerti dengan penjelasan dari kelompok 1, selamat bertanya. Kalau semua mengerti, sangat luar biasa. Semua paham? Paham. Apa yang ini kelompok 1 presentasikan tadi? Tentang dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi yang semakin canggih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Semangat kelompok 1. Ibu yakin kalau tidak ada yang bertanya berarti semua paham yang kelompok 1 sudah sampaikan. Selanjutnya kelompok 2. Semua perhatikan, kalau tidak mengerti silakan ditanya. Jadi berdasarkan wawancara dan kami mencari di internet, kita sebagai peserta didik tidak ada tantangan dalam menggunakan teknologi. Tantangan di era digital. Dunia digital tidak hanya itu hanya menawarkan peluang dan memanfaatkan besar bagi banyak orang, melainkan memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan efisiensi dalam kehidupan, untuk meningkatkan penggunaan bermacam teknologi memang sangat menuhi, namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada ponsel dan komputer. Apapun itu, peserta didik patut bersyukur dengan perkembangan teknologi. Hanya saja, peserta didik patut bersyukur dengan mengendalikan apabila terlalu berlebihan dalam menggunakan, maka peserta didik sendiri yang akan dirugikan. Untuk menaikkan digital seperti smartphone yang sudah dilengkapi dengan fitur aplikasi yang canggih serta terhubung langsung. Kejaring sosial yang mampu menghubungkan satu individu dengan individu lainnya atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mekanisme elektronik juga telah mengubah aktivitas seperti webisode, email, dan kontak. Penggunaan media digital smartphone yang terhubung dengan jaringan sosial sangat efektif, terutama dalam menjangkau masyarakat muda. Sering kali merupakan segmen masyarakat yang paling sulit untuk dilibatkan melalui strategi konvensional. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kelompok berdiri dulu. Tepuk tangan untuk kelompok. Apa yang kelompok sampaikan tadi? Tantangan di era digital. Jadi ternyata dalam perkembangan teknologi ada tantangan yang kita hadapi ketika kita menggunakan teknologi. Tidak hanya kemudahan, tapi ada juga tantangan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Semua sudah paham? Lebih keras, paham? Paham. Betul, paham ya? Oke, tantangan sekali lagi. Kelompok 2, terima kasih. Kita masuk pada kelompok 3. Suaranya lebih keras ya. Oke, semua perhatikan di depan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami.
teknologi yang semakin canggih, banyak terjadi perubahan dasar dalam dunia. Manusia dipermudah dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas. Revolusi digital terjadi sejak tahun 1980-an, yaitu dengan perubahan teknologi mekanik dan analog. Teknologi digital. Perkembangan teknologi ini menjadi masif setelah penemuan personal komputer, yaitu sistem yang dirancang secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memproses, dan menghasilkan output di bawah kendali. Industri elektronik yang tersimpan pada memori serta dapat manipulasi data dengan cepat dan tepat. Paperless merupakan salah satu tren era digital di mana penggunaan kertas menjadi lebih sedikit. Kita tidak harus mencetak foto maupun dokumen yang dibutuhkan pada kertas, melainkan dalam bentuk digital. Penyimpanan secara digital lebih aman daripada penyimpanan bermacam dokumen dalam bentuk kertas. Digitalisasi dokumen berbentuk file elektronik menjadi lebih mudah seperti halnya dalam bentuk e-book. Dengan e-book, kita tidak lagi harus menyimpan buku-buku tebal secara fisik dan membutuhkan tempat yang luas. Dengan file digital juga dokumen jelas menjadi lebih ringkas setiap saat, dapat dibuka melalui komputer dan ponsel. Pengembangan berbagai aplikasi merebak seiring diproduksinya ponsel pintar dengan operating system OS yang semakin mendekatkan diri dan kehidupan manusia yang ditunjukkan demi memudahkan dan kenyamanan penggunaannya. Perkembangan OS juga merambah kepada peralatan digital lain seperti televisi pintar, mesin cuci pintar, kacamata pintar, mesin pembuat kopi pintar, pengatur denyut jantung pintar, dan lain sebagainya. Kemudahan dalam mendapatkan dan berbagai informasi ditipu oleh kehadiran internet yang telah mengubah segalanya. Mesin pencari, Google, dan ensiklopedia online seperti Wikipedia memudahkan seseorang mencari informasi apapun dalam waktu singkat. Selain itu, perkembangan situs jejaring sosial telah mengubah gaya hidup manusia saat ini. Situs jejaring sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunaannya membuat profil, melihat list penggunaan yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Awal mula situs jejaring sosial muncul. Setelah itu mulai dari 2000-an muncul situs pertemanan yang bernama Friendster, MySpace, Facebook, Twitter, dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok kita. Tentang perkembangan tren perkembangan teknologi digital. Jadi dari penjelasan kelompok tadi ini mereka memberitahu kepada kita bagaimana perkembangan dari masa ke masa hingga saat ini. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak, semua sudah paham? Tidak. Oke, tepuk tangan buat kelompok kita. Silakan kelompok
Sepertinya kelompok-kelompok yang lain ini sudah mulai tidak konsentrasi. Kita tempo konsentrasi dulu. Oke, berdiri semua. Supaya kalian bisa konsentrasi kita di kelompok ini menjelaskan. Oke, ibu kasih contoh dulu ya. Oke, kita tempo konsentrasi dulu ya. Tempo konsentrasi. Konsentrasi. Ulang sekali lagi. Tempo konsentrasi. Konsentrasi. Semua sudah konsentrasi? Oke, silakan. Kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Berdasarkan soalnya tentang temukan pandangan Alkitab terhadap iptek serta bagaimana sikap pelajar Kristen terhadap perkembangan iptek. Berdasarkan hasil diskusi kami menemukan penjelasan Alkitab mengenai iptek terdapat pada Amsal pasal 1 ayat 5 dan Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 5 Amsal 1 ayat 5 berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian dan memperoleh barang pertimbangan. Artinya, kitab Amsal tentang mengajarkan agar peserta didik menjadi bijak dan berpengertian. Sebab hal ini sangat menyukakan hati Tuhan. Remaja Kristen patut menjadi orang yang bijak dan memiliki pengertian. Oleh karena itu, peserta didik perlu banyak mendengar serta menambah ilmu. Kita dapat menambah ilmu dengan terus menggunakan iptek yang berkembang. Ayat ini hendak menunjukkan bahwa iptek pun dapat berkembang, pun dapat digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Iptek dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan peserta didik. Dengan disertai sikap takut akan Tuhan, maka iptek bisa mendatangi manfaat yang besar bagi peserta didik. Amsal 1 ayat 7 berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya, ayat ini mengingatkan kita bahwa penggunaan iptek harus diawali dengan sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menaruh hormat yang setinggi-tingginya. Seperti yang sudah dikatakan dalam ayat Alkitab sebelumnya, remaja seharusnya menambah ilmu dengan iptek. Namun semuanya itu baru bisa didapatkan bila disertai sikap takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, maka orang bijak akan terhindar dari penyalahgunaan iptek. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Apa yang kelompok yang menjelaskan tadi? Pandangan Alkitab tentang bagaimana kita dapat bijak untuk kita menggunakan teknologi yang ada, supaya kita jangan salah menggunakan teknologi, kita jangan salah menggunakan ini barang-barang yang sudah Tuhan ciptakan ini dengan salah. Tetapi kita harus menggunakan teknologi berdasarkan apa yang Tuhan mau, dengan bijak sesuai dengan kitab Amsal tadi. Semua paham? Paham. Kita tahu buat kelompok Jadi baik, semua kelompok sudah presentasi tadi, dan sangat luar biasa kalian sudah presentasi dengan baik, dan semoga apa yang kalian presentasikan kalian bisa paham ya, supaya bisa berguna. Nah, jadi anak-anak, dari materi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, kita sebagai remaja-remaja Kristen harus bisa membedakan mana dampak positif dan mana dampak negatifnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk kita mengontrol setiap tindakan kita dalam kita menggunakan teknologi yang ada dengan adanya perkembangan yang semakin pesat ini di era digital. Nah, oleh karena itu, agar kita dapat menggunakan teknologi secara positif dan menjauhkan hal-hal yang negatif, kita harus berusaha untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana yang boleh kita tonton dan mana yang tidak boleh kita tonton. Paham? Paham.
Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk kita membaca Alkitab, untuk kita rajin berdoa, supaya kita bisa tahu nih, mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan ketika kita menggunakan teknologi yang ada. Apalagi kalian semua punya handphone, toh? Punya handphone. Jadi, kalian dapat membaca Alkitab supaya kalian tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita dapat mengontrol diri kita dengan tantangan-tantangan yang sudah kelompok jelaskan juga tadi, yang semakin bertambah dan semakin besar. Oke, semua sudah paham? Sudah. Nah, oleh karena itu sebelum menutup mata pelajaran kita pada hari ini, sekali lagi mari kita menyanyi Jalan Serta Yesus supaya kita dapat selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kita menggunakan perkembangan teknologi yang ada. Semuanya berdiri. Amin.